Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pada saat ini kita mau ibadah dalam komisi perempuan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur Tuhan telah menciptakan kami dengan tugas kami masing-masing, dan kami bisa melaksanakan tugas kami dengan takut akan Tuhan dan di dalam perkenanan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan, kita akan belajar, kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dan yang penting kita mewujudkan di dalam hidup kita ini. Mari kekasih Tuhan, kita membaca Injil Lukas pasal 2. Kita membaca di dalam ayat 21 sampai dengan 24, kemudian kita sambung ayat 36 sampai dengan 40. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan, Yesus diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu pelajaran yang indah dari kehidupan Hana. Kita patut meneladani bagaimana Hana di usia lanjut. Di usia lanjut, Hana mengabdi bagi Tuhan dan juga mengabdi bagi umat. Di sini kehidupannya sungguh-sungguh kehidupan yang sangat indah dan berarti. Kekasih Tuhan, seringkali saya memperhatikan usia lanjut, beberapa mereka seringkali hanya duduk melamun, duduk memojok, duduk menyendiri. Ada kalanya saya memperhatikan mereka ini tersenyum sendiri, tertawa, ada juga menangis. Sudah pasti ini nostalgia masa lalu. Saya ingat, ya, oma opa saya. Keluarga kami sibuk semua di dalam pekerjaannya, dan saya perhatikan seringkali oma opa saya ya menyendiri
di gang, di loteng, ya, rumah kami. Kami melihat bahwa oma opa kami ini melamun atau sedang berpikir. Memang ada kalanya ibu saya mengajak berbicara, ya pada waktu tidak ada ya pekerjaan tugas rumah tangga, mengajak berbicara, komunikasi. Nah, jadi saya memperhatikan bahwa dalam masa tua, masa lanjut usia, itu banyak waktu yang kosong sebenarnya. Banyak waktu sebenarnya untuk ya oma opa itu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kasih Tuhan, di sini kita lihat Hana dalam lanjut usianya. Perhatikan, luar biasa. Bahkan ia seorang janda, berumur 84 tahun. Lihat, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Perhatikan, ia tidak pernah meninggal bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini suatu kehidupan yang luar biasa saya katakan. Karena seringkali oma-oma, opa-opa itu pada waktu usia lanjut seringkali ya melamun, ya menyendiri. Nah, di sini kita perlu belajar teladan dari Hana dalam usia lanjut. Kita perhatikan, ya, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Di sini tidak perlu kemudian oma opa itu harus meninggalkan rumah keluarganya dan kemudian tinggal di rumah Tuhan, di bait Allah. Bisa saja di rumahnya, ya. Bisa saja di rumahnya. Nah, kita perhatikan, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Berarti pengabdiannya bagi Tuhan. Nah, bisa saja dia di rumah keluarganya dengan pengabdian kepada Tuhan, ya. Dan lihat, siang malam itu beribadah. Iya, bukan siang malam duduk menyendiri, melamun, iya. Tetapi siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini kehidupan yang diisi Hana di usia lanjut. Luar biasa. Masa tuanya, masa dia ya dalam umur-umur di mana manusia akan mengakhiri hidup ini ya. Hana bisa memberikan sepenuhnya siang malam berdoa dan berpuasa. Dan lihat, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana dalam masa tuanya, dia juga tidak ya melamun, ya bernostalgia. Tetapi lihat, Oma Hana ini ya mengucap syukur. Masa tuanya dia tidak bersungut-sungut, mengucap syukur. Mengucap syukur ini sangat penting. Ya, kadang-kadang kita jumpai ada oma opa itu mengomel, bersungut-sungut, ya. Nah, di sini Hana mengucap syukur kepada Allah. Ini harus ada di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengajarkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, karena itu dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus.
Nah, bersukacita ini maksudnya kita selalu menyanyikan pujian bagi kemasyhuran Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan untuk keagungan kebesarannya. Ini bersukacita senantiasa. Saya ingat kawan saya ketika kuliah di Tiranus Bandung, selalu satu kamar. Kawan saya ini pensiunan dari Departemen Sosial. Usianya itu sudah usia lanjut, pensiunan. Nah, beliau melanjutkan studi perkuliahannya untuk mengambil program doktoral. Luar biasa, orang tua ini masih mau belajar. Setiap pagi saya perhatikan dia buka buku nyanyian dan dia simak syair buku nyanyian itu. Dia simak, ya, dia perkatakan, ya, dia simak, dia perkatakan syair dari lagu itu. Kemudian dia nyanyikan di hadapan Tuhan dengan sepenuh hatinya. Luar biasa orang tua ini. Selanjutnya dia berdoa syafaat. Berdoa syafaat untuk semua kehidupan ini, baik dirinya, keluarganya, ya, pelayanannya, gerejanya, ya, orang-orang di sekitarnya, gereja Tuhan pada umumnya, hamba-hamba Tuhan pada umumnya, bangsa dan negara Indonesia ini. Kemudian dia mulai memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan, memperkatakan, kemudian menyimak, kemudian memperhatikan, menelisik supaya firman Tuhan itu, ya, manunggal di dalam dirinya. Firman Tuhan itu ada di dalam hatinya. Dia katakan ulang-ulang. Saya tahu dia sedang menghafal ayat itu, supaya ayat itu ada di dalam hatinya. Jangan ayat itu hanya ada di buku Alkitab di HP-nya, tetapi ayat itu yang ada di buku Alkitab, ada di HP-nya itu bisa tersimpan di dalam hatinya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kehidupannya penuh dengan sukacita. Penuh sukacita. Saya perhatikan doanya setiap pagi itu, kadang-kadang saya perhatikan 1 jam, ada kalanya 2 jam. Iya. Selesai doa dia mulai, ya, bersih-bersih ruangan, kemudian, ya, ke kebun, ke taman, ya, untuk, ya, memperhatikan, ya, juga untuk merawat. Sepanjang hari kehidupannya itu penuh sukacita, penuh ucapan syukur, penuh dengan, ya, senyum. Dan dia selalu mengucap syukur karena firman Tuhan katakan itu yang Tuhan mau di dalam Yesus Kristus. Nah, masa tuanya begitu indah. Selesai menempuh studi, ya, orang tua ini, Bapak Siombeng ini, dia membuka perintisan di Kepulauan Riau. Puji Tuhan, beliau pernah bersaksi ada penduduk setempat yang tidak bisa menerima keberadaannya untuk menjadi saksi di daerah tersebut. Sehingga beliau bersaksi bagaimana sekelompok dukun-dukun di depan, ya, di depan jalan rumahnya, ya, menyanyikan mantra-mantra. Tetapi puji Tuhan, Tuhan melindungi, ya, orang tua ini, Bapak Siombing. Nah, ini kekasih Tuhan. Masa tuanya sangat indah, dipersembahkan untuk Tuhan. Dia di sini. Hana ini juga bersaksi tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Semua orang yang menanti kelepasan untuk Yerusalem. Luar biasa. Kekasih Tuhan, Hana ini juga dalam masa tuanya, dia juga mengasihi sesamanya. Dia bukan untuk dirinya sendiri, hanya untuk menyucikan dirinya sendiri, tetapi lihat, bersaksi tentang Yesus Kristus kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Kekasih Tuhan, disinilah satu contoh teladan yang indah Hana di usia lanjutnya.
Nah, demikian juga kita ini, mulai sekarang ini, ya kita mau belajar supaya hidup kita ini mengabdi bagi Tuhan, mengabdi bagi umat. Sebagaimana Hana ini sudah, ya, di dalam keseluruhan hidupnya, dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, tentunya hadirat Tuhan, ya. Bapak Ishak Liu sering mengatakan ketika saya belajar di Sekolah Alkitab Surabaya, SES, ya, supaya cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Tentunya dia pakai bahasa sehari-hari, ya. Ya, nah di sini seringkali orang itu kalau debat teologis, ngapain Tuhan dicari? Kita bukan cari Tuhan, Tuhan yang mengetok pintu hati kita, Tuhan yang mencari kita. Nah, tetapi ini tentunya bahasa-bahasa sederhana, ya. Kesungguhannya Bapak Ishak Liu di dalam kehidupannya, dan seringkali beliau menganjurkan kepada umat jemaat berdoa setiap hari 6 jam, dan beliau menerapkannya. Lihat orang yang datang untuk bertemu, orang yang datang untuk memberikan persembahan, ya, orang yang datang untuk, ya, untuk berdoa, untuk didoakan. Lihat, kalau Om Ishak, Bapak Ishak Liu lagi berdoa, itu semua staf tahu persis, tidak boleh diganggu. Dia harus selesaikan doanya. Nah, di sini Bapak Ishak Liu itu kesungguhannya dalam usia lanjut, ya. Lihat, berusaha sedemikian rupa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, cari Tuhan, sampai, ya, sampai rasa urapan itu, sampai rasa hadirat Tuhan itu, sampai urapan turun. Perhatikan baik-baik, Bapak Ishak Liu menyatakan apa? Cari Tuhan, sampai rasa hadirat Tuhan, sampai urapan itu turun. Luar biasa. Kekasih Tuhan, di sini seringkali banyak orang, waktu adalah uang. Ada uang, ada barang. Tetapi puji Tuhan, kita ini umat Tuhan tidak perlu khawatir akan ekonomi kita, masa depan kita, kehidupan diri kita, keluarga kita. Kalau kita, sebagaimana di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu, jadi ada usaha, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kerajaan surga itu berbicara tentang kerajaan Tuhan, hadirat Tuhan, kebenaran Tuhan. Ya, lihat, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini lihat, maka semuanya akan ditambahkan. Janji Tuhan itu selalu terdiri dua unsur, bagian kita dan bagiannya Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadi tidak perlu khawatir akan hidup kita ini. Yesus sendiri mengatakan, jangan khawatir, jangan khawatir. Bapak tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Nah, sekarang tinggal kita melakukan cara Tuhan. Cara Tuhan, bukan cara duniawi. Cara Tuhan, yaitu carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Puji Tuhan. Ini Yesus sendiri yang menyatakan, tentunya janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Puji Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat hidup ini menjadi indah dan berarti. Kita lihat Bapak Pendeta Ishak Liu, pendiri GPPS, sampai usia hampir 100 tahun. Beliau dipanggil Tuhan dalam usia 98 tahun. Dan dalam usia 90-an itu ke atas, beliau masih berkhotbah, beliau masih mendoakan orang sakit, bahkan dengan tim pergi ke rumah sakit. Saya ingat ayah saya waktu sakit, ya, beliau datang ke rumah sakit Adi Husada, sampai saya terharu. Dalam usia tua ini masih menjadi berkat. Nah, jangan khawatir. Dengan saudara bersekutu dengan Tuhan, lihat Bapak Ishak Liu, Tuhan tambahkan umur, tambahkan umur, tambahkan umur, sampai 98 tahun. Ya kasih Tuhan, sekarang banyak orang yang meninggal dalam usia muda, karena sibuk, khawatir.
akhirnya psikosomatis, ya, lihat jasmaninya menjadi tidak sehat karena jiwanya khawatir, akhirnya psikosomatis, gangguan sakit penyakit tubuhnya ini, akhirnya ya usia 60 sekian sudah meninggal, usia 70 tahun sekian sudah meninggal. Bapak Ishak Liu, dia berikan waktu untuk Tuhan, dan Tuhan tambahkan umur sampai 98. Umur yang panjang ini tidak sia-sia. Beliau seperti Hana ini, ya, lihat, siang malam beribadah dengan berdoa dan berpuasa, tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan beliau tetap memberitakan firman, bersaksi, beliau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Luar biasa. Masa umurnya sampai 98 itu betul-betul terisi dengan, ya, dengan nilai-nilai kekal, nilai-nilai kekal di surga. Kekasih Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan kita sia-siakan. Memang kita punya panggilan tugas, ya, sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar. Nah, di sini kita harus, ya, memahami bahwa tujuan hidup kita, tujuan utopi, tujuan yang tertinggi hidup kita untuk memuliakan, memasyurkan Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, dalam hidup kita ini, seluruh aspek hidup kita ini, apapun yang kita kerjakan, semuanya kita kaitkan dengan tujuan hidup kita, visi. Nah, kalau kita punya visi, tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, dan ini tidak perlu kita kemudian memilih ini, memilih itu, memilih ini, memilih itu untuk menjadi tujuan hidup. Alkitab sudah menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan tertinggi adalah memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kekasih Tuhan, mari, selagi kita masih hidup, kapan kita memuliakan Yesus Kristus? Jangan khawatir hidup saudara. Kalau hidup saudara memuliakan Yesus Kristus, hidup ini menjadi indah dan berarti. Puji Tuhan, nantinya kita akan, ya, meninggalkan dunia ini. Betapa indahnya kalau Tuhan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kekasih Tuhan, ini kesempatan yang ada. Ya, waktu itu ada waktunya Allah yang bersifat, ya, kekal, tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi, ya, tempat, ruang, waktu. Ada waktunya manusia. Manusia menetapkan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, supaya manusia bisa menjalani hidup ini secara kronologis. Nah, yang ketiga nih, ada waktu yang merupakan kesempatan, kairos, waktu yang Tuhan berikan ini. Nah, kairos ini, kesempatan yang ada ini, jangan sia-siakan. Kita memang harus bekerja. Di dalam 2 Tesalonika, ya, firman Tuhan katakan, orang malas, ya, jangan makan. Hidup ini berdoa dan bekerja. Nah, berdoa itu penting sebagai langkah awal kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah, ya, menjadi andalan kita. Orang yang berharga pada Tuhan tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Kekasih Tuhan, mari, hidup ini fana adanya. Hidup ini hanya sementara. Jangan kita khawatir, jangan kita dibutakan kekhawatiran, kesibukan, rutinitas kehidupan duniawi, sehingga kita tidak siap ketika maut, kematian menjemput. Nah, ini jadi kesempatan yang kita miliki ini, jangan disia-siakan. Jangan khawatir akan hidup saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh datang di bawah kaki Tuhan, lihat pembelaan Tuhan. Kita lihat anak ini dalam usia lanjut, luar biasa, sudah memberikan contoh
yang sungguh-sungguh memiliki nilai-nilai kekal. Lihat, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan lihat, mengucap syukur kepada Allah dan berbicara bersaksi tentang Yesus Kristus kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Puji Tuhan. Mari, apa yang menjadi contoh teladan kehidupan Hana ini dalam usia, perhatikan di sini, usia 84 tahun. Luar biasa. Ya, 84 tahun. Mari, kebenaran firman Tuhan ini ya menyadarkan kepada kita, jangan khawatir akan hidup ini. Lihat Hana ini, masa tuanya dia mengabdi bagi Tuhan dan mengabdi bagi umat. Saudara akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam ya putra-putri saudara, anak cucu saudara. Lihat Tuhan itu nyata. Saudara berdoa untuk keluarga. Saudara sebutkan anak-anak saudara, putra-putri, menantu, cucu. Lihat, saudara menjadi pendoa bagi keluarga. Tuhan akan nyata bagi diri saudara dan keluarga saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini setiap pribadi pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan mampukan mereka untuk mewujudkan dalam hidup mereka. Mereka tidak perlu khawatir akan hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan akan membela di dalam keluarga mereka, kehidupan pribadi mereka, dan pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah setiap pribadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati NKRI, berkati vaksin yang sudah diterapkan Tuhan. Wabah bisa teratasi. Puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.